Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Hassani, NIM 1908911 dari kelas 5B, jurusan MIK, Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara menjadi seorang manajerial dalam teamwork terhadap bisnis kafe. Langsung saja, yang pertama, apa itu manajer? Manajer adalah orang yang memimpin perusahaan atau bisnis. Manajer juga bertanggung jawab terhadap kinerja sebuah tim. Di dalam sebuah tim perusahaan, tugas manajer yang paling pokok ialah memimpin, mempengaruhi, dan mengawasi stafnya untuk bekerja sama mencapai tujuan organisasi. Menurut Miftah 2012, gaya kepemimpinan adalah sebuah norma atau perilaku yang digunakan oleh pemimpin saat mempengaruhi pemikiran seseorang. Manajer dituntut mampu memiliki jiwa dan sikap kepemimpinan, dan manajer juga harus bisa mempengaruhi anggota atau teamwork untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab. Seorang manajer yang hebat akan membentuk tim yang bekerja untuk membentuk perusahaan. Seorang manajer akan melakukan hal dengan cara: 1. Merekrut orang-orang yang tepat. 2. Memotivasi pegawai atau karyawan. Dan yang ketiga, meningkatkan produktivitas tim. Menurut Profesor Dr. Haji Arifin Abdul Mohtar, manajer adalah orang yang melakukan kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas proses kegiatan di dalam rentetan dan urutan. Nah, bisa ditarik kesimpulan, manajer itu adalah orang yang bertanggung jawab atas semuanya, sedangkan prosesnya disebut manajemen. Oke, selanjutnya, apa itu manajemen? Manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, dan mengendalikan pekerjaan. Tugas utama dari manajemen adalah menentukan cara terbaik agar tujuan organisasi bisa tercapai. Manajemen yang baik akan mencapai tujuannya secara ekonomis. Dalam suatu perusahaan, manajemen terbagi atas beberapa tingkatan, yaitu tingkatan manajemen lini pertama, manajemen tingkatan kedua, dan manajemen tingkatan puncak. Manajemen lini pertama. Manajemen ini dikenal sebagai manajemen operasional yang bertugas mengawasi dan memimpin karyawan. Dan yang kedua, manajemen tingkat menengah atau tingkat 2. Tugasnya ialah mencakup manajemen yang berada di dalam manajemen ini, lini pertama dan lini puncak. Yang ketiga ialah manajemen puncak atau top management. Manajemen ini dikenal sebagai executive officer yang bertugas merencanakan strategi dengan kegiatan perusahaan secara umum dengan mengarahkan jalannya perusahaan. Selanjutnya, fungsi dan tanggung jawab seorang manajer. Yang pertama, fungsi perencanaan. Kegiatan perencanaan melalui penyusunan program dan jadwal, penyusunan anggaran, pengembangan prosedur, serta menetapkan penafsiran kebijakan. Yang kedua itu fungsi pengorganisasian. Fungsi ini mengatur dan menyusun struktur organisasi, mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga ialah fungsi pelaksanaan kerja. Manajer harus terlibat dalam pelaksanaan tenaga kerja. Tujuannya supaya dapat dicapainya koordinasi antara bagaimana bagian proses dan hasil produksi yang sinkron. Yang keempat yaitu fungsi pengawasan. Tujuannya ialah mengawasi pelaksanaan, apakah pelaksanaannya sesuai atau tidak. Selanjutnya saya akan menjelaskan teamwork. Apa itu teamwork? Menurut Bahtiar tahun 2004, kerjasama yang baik akan menyatukan ide-ide sebagai kekuatan utama yang mengantarkan kepada ketercapaiannya tujuan. Kerjasama dapat diwujudkan melalui sinergisitas kekuatan dari berbagai anggota. Untuk mendapatkan teamwork yang baik, harus dilakukannya seleksi dengan cara yang pertama, memiliki kesamaan pemikiran, yang kedua, memiliki kesamaan jiwa, dan yang ketiga, memiliki kesamaan perasaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian kafe. Kafe berasal dari bahasa Prancis yang artinya meminum. Kafe merupakan restoran kecil yang melayani atau menjual makanan dan minuman. Saya ingin menjadi manajer suatu bisnis kafe dikarenakan pada zaman sekarang ini, kafe berkembang sangat signifikan. Kafe menjadi tempat yang ideal untuk melakukan kegiatan seperti berkumpul dan bersantai. Seiring perkembangan zaman dan waktu,
Kafe juga dipakai kegiatan formal seperti rapat dan pertemuan bisnis lainnya. Berikut adalah struktur organisasi bisnis yang saya inginkan sebagai berikut. Berikut adalah job description dan tanggung jawab manajer kafe. Yang pertama, memperkerjakan dan melatih staf. Yang kedua, kelola aspek bisnis kafe. Yang ketiga, membuat jadwal yang efektif dan melatih staf untuk memberikan layanan yang optimal. Yang keempat, bekerja dan berkepribadian yang baik. Yang kelima, memastikan lisensi diperbarui dan sejalan dengan undang-undang saat ini. Selanjutnya, skill untuk menjadi seorang manajer. Yang pertama, pemahaman yang kuat tentang manajemen bisnis dan prinsip akuntansi. Yang kedua, mendelegasikan tanggung jawab secara efektif dan memaksimalkan sumber daya SDA ataupun SDM. Yang ketiga, mampu beradaptasi dengan bekerja secara sibuk. Yang keempat, keterampilan komunikasi dan interpersonal yang luar biasa. Dan yang kelima, kemampuan untuk meredakan situasi yang tegang. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.